Megawati mengatakan kalau dirinya tidak ingin cucunya memiliki pacar yang bertubuh pendek. Lah, ini namanya headline. Perhatikan ya, saya akan memberikan praktek contoh menulis dengan mudah tanpa harus mikir panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali ya malam ini dengan saya dan tim Mebidis. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Hari ini kita akan bahas digital marketing, kemudian teori dan praktik. Jadi siapkan rekamannya yang perlu direkam, karena ini akan memberikan manfaat buat teman-teman baik dalam melakukan digital research dan akan lebih memahami praktek-praktek dalam kita mempromosikan dengan fasilitas digital marketing, ya, digital marketing atau internet marketing. Kita menunggu teman-teman yang lain. Silakan jika ada tetangga, saudara yang mau bergabung dalam event ini, mumpung free dan dapat ilmu. Mungkin ada yang suka bermain Instagram, TikTok, WhatsApp marketing, Facebook, YouTube. Ya, nanti kita akan ke depannya atau secara bertahap kita akan bahas bagaimana memanfaatkan sosial media untuk. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat. Maaf Pak Sugeng Ya, telat. belum terlambat. Ya. Belum dimulai Bu Nela. Aduh, maaf. Seharusnya malam minggu kita kan jalan-jalan ya, healing. Iya. Aduh, ketiduran habis sholat maghrib, keenakan tidur. Iya, betul. Ya, santai saja. Kita malam ini santai. Jadi teman-teman, ya suasana santai sambil ngopi nggak apa-apa, sambil nyeruput kopi, ya. Pakai kaos pun tidak masalah. Kita santai saja. Sambil menunggu yang lain, Ibu Nela. Baik, Pak Sugeng. Ya, hari ini kita akan bahas digital marketing, ya, termasuk teori dan praktek. Jadi nanti akan saya bahas bagaimana mempraktekkan cara membuat copywriting yang menarik, ya, dengan mudah. Kemudian bagaimana kita melakukan digital research sebelum memulai bisnis. Ya, jadi ini cukup menarik Bu Nela. Terutama kaum generasi Z, ya. Generasi usia 10 tahun sampai 25 tahun. Karena mau tidak mau ini kedepannya kita akan bermain dengan teknologi digital. Semua sudah berbasis digital. Yang punya basic marketing, kompetensi SDM, finance, keuangan juga nanti akan kita pelajari dalam sesi berikutnya menggunakan pengembangan teknologi digital, ya Bu Nela ya. Iya, baik. Ya, ke depan mungkin kita akan rencanakan akuntan digital ya Bu ya. Minggu depan atau 2 minggu lagi ya kita ya akan membicarakan terkait dengan akuntansi digital, ya nggak? Ya, betul. Dimana akuntansi digital sekarang banyak yang menggunakan aplikasi terkait dengan akuntansi ya. Jadi di era zaman sekarang tuh bukan hanya handphone atau apalah ya sejenis itu ya. Sosial media. Tapi sekarang lebih ke aplikasi yang terkait dan memudahkan manusia untuk mengerjakan sesuatu. Ya, mudah dan murah. Gitu ya. Mudah dan murah ya Bu ya. Ya, benar. Dan memang itu tuntutan Bu, tidak bisa dihindari. Ya, perubahan teknologi ini nggak bisa dihindari. Tuntutan, mau tidak mau kita menghadapi, dan kita untuk menjadi pemenang ya harus menguasai. Nanti teman-teman jika ada pertanyaan boleh chat di chatroom sebebas-bebasnya. Ya, atau mau langsung ya hand raise untuk bertanya langsung juga silahkan, bebas.
Ya, kita rileks saja. Tidak ada pertanyaan yang salah, nggak ada, ya kan? Sambil menunggu yang lain, nggak apa-apa. Silakan teman-teman yang temannya ada atau tangganya ada, silakan untuk join, gabung. Karena materi malam ini, insya Allah materi yang menarik tentang digital dan praktek-praktek bagaimana kita menggunakan teknologi digital marketing atau marketing digital. Silakan, Bu Nela, dimulai. Ya, baiklah teman-teman semua, acara kita malam minggu ini bukan kita malam healing, kita mencoba untuk terkait dengan kita akan membahas terkait bisnis digital marketing. Baik, assalamualaikum semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini baik-baik saja, sehat-sehat saja, ya nggak teman-teman? Teman-teman nggak ada suaranya nih Pak Sugeng, kayaknya kita hanya berdua doang. Oh, halo Bu Juwita. Ada teman kita, Bu Juwita, halo. Hey. Halo juga, Pak Sugeng, Bu Nela. Sehat ya malam mingguannya. Apa kabar Bu Juwita? Ya. Oh, malam minggu sehat Bu Juwita. Segar kita. Senang ada Bu Juwita nih kayaknya. Lagi yang mana-mana Bu? Ya Bu. Lagi di rumah saja. Oke. Rumah. Baik, kita akan membahas terkait lagi di rumah. Ya. Lagi mantau ya. Tahu nih Bu Juwita, saya diajak malam minggu ini sama Pak Sugeng, bukan diajak healing, malah diajak untuk moderator untuk digital bisnis nih. Tapi oke juga sih menambah tentang digital marketing, bukan gitu ya Pak Sugeng ya? Ya, insya Allah. Ya. Diajak pinter ya Pak Bu ya. Iya, Pak Sugeng itu termasuk dosen yang rajin. Iya, diajak pinter. Rajin. Bikin bikin podcast, bikin YouTube channel. Rajin ini, makanya kalau kita lihat ini kita pun pusing Bu Jui itu, ya nggak? Pokoknya beliau ini salah satu dosen yang saya bilang sih aktif, ya nggak? Aktif, multi talent, inovatif. Kita melihat aja Bu ya, ntar semoga ketularan yang bagus-bagusnya. Iya benar Bu Jita, makanya saya coba untuk kemarin diajakin Bu Nela mau ikut, wah saya bilang gitu, boleh saya bilang gitu ya nggak. Baik teman-teman, tidak lama ya Bu Jita, kita akan membahas. Saya menyimak Bu. Iya, membahas terkait dengan media bisnis digital UNIS ya, atau disebut dengan Melbidis ya nggak. Ini juga kayaknya dari kata speaker kita nih Pak Sugeng Luber. Kalau saya sih manggilnya suka Sugeng Luber, berarti namanya Sugeng Luber ya nggak. Nah beliau ini adalah outreacher ya, di mana beliau ini outreacher ya, yang 1 tahun beliau itu bergerak dalam bidang chemical. Wah, benar-benar kalau dilihat dari bergerak di bidang chemical engineering, 10 tahun beliau adalah sales and marketing. Nah, jangan makanya beliau di sini itu selain dosen juga multi talent, juga adalah sales marketing. 5 tahun ya beliau itu bergabung dalam UNIS, dan beberapa sertifikat yang beliau dapati, seperti contohnya ada sertifikat instruksional teknik atau pekerti, terus sertifikat medical representasi profesional, ada sertifikat handling complaint spesialis, ada sertifikat service experience specialist. Nah, ini yang akan kita bahas nih. Digital marketing itu adalah satu dosen yang multi talent, yang salah satunya adalah penggerak. Kita perlu adanya beberapa pengetahuan tentang digital di era globalisasi ini, ya enggak? Digital itu perlu, apalagi digital marketing, untuk menambah keluasan kita, terutama jika
mau lulus dari kuliah, kita tidak terpaku dengan dunia pekerjaan, tapi lebih ke dunia bisnis, bukan begitu ya Pak Sugeng ya? Jadi di sini nanti beliau itu akan membahas terkait dengan bagaimana cara mengelola marketing digital, ya nggak? Kalau penasaran ya, penasaran ingin tahu apa sih artinya digital bisnis, digital marketing, teman-teman bisa ngajak ke tetangga-tetangga teman-teman ya, teman belajar di UNIS ya, karena UNIS sekarang itu membuka apa Pak Sugeng, prodi digital bisnis digital ya Pak Sugeng ya. Bisnis digital. Ya, kadang saya masih suka terbalik bagi saya karena masih dunia baru digital bisnis itu. Tapi kalau misalnya kalian ingin lebih tahu lagi, kita akan membahasnya melalui speak note kita, yaitu Bapak Sugeng Lubar. Mangga, silakan Pak Sugeng Lubar. Ya. Baik, terima kasih Ibu Nela, moderator kita yang murah senyum. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam ya, semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk kita. Kita sambil seruput kopi, silakan kopinya dinikmati. Kita santai sambil literasi, mencari ilmu ya. Oke, pada malam hari ini kita akan bicara membahas tentang Go Marketing Digital ya, dan saya akan berikan teori dan praktik yang mudah dipelajari, dipahami, yang nanti bisa menjadi bekal buat teman-teman semua dalam memanfaatkan teknologi, baik teknologi sosial media, website ya, atau teknologi-teknologi lain, sehingga kita bisa mudah dalam beraktivitas, mencari peluang-peluang bisnis ya, sehingga bisa menghasilkan profit tentunya. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Nanti jika ada pertanyaan ya, ketika saya mempresentasikan, boleh langsung hand raise atau chat di chat ya, chat di chat room, silahkan boleh begitu, supaya nanti tidak tertinggal dengan materi. Oke, mohon teman-teman bisa simak ya, karena saya akan memberikan banyak praktek juga pada malam hari ini ya, sehingga mudah-mudahan bisa mudah dimengerti, dipahami dan dipraktekkan ya untuk aktivitas bisnis dari teman-teman. Terlihat ya, terdengar ya? Jelas kan suara saya? Mendengar, Pak. Alhamdulillah. Sip. Oke. Go Digital Marketing ya, karena dunia sekarang itu sudah eranya 4.0 bahkan 5.0, semua serba digital ya, semua serba digital, mau tidak mau kita tidak bisa menghindari ya untuk siap ya dengan digitalisasi, dengan teknologi. Apapun ilmu yang kita punyai, baik bidang marketing, baik bidang SDM, baik bidang finance ya, atau teknik dan bidang yang lain, semua tidak akan lepas dari teknologi. Nah, ini tadi sudah disampaikan perkenalan dari saya ya. Basicnya saya adalah chemical engineer, namun beberapa tahun ini saya sudah menggeluti dalam dunia sales and marketing dan beberapa sertifikat BNSP sebagai trainer dan join di beberapa di perusahaan trainer associate utama.com dan Manuver Corporation. Jadi beberapa buku juga nanti bisa membantu teman-teman ketika belajar statistika. Ya, kami akan memberikan apresiasi kepada teman-teman ya, silakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan ringan, pertanyaan-pertanyaan berat ya enggak apa-apa ya, nanti kita sama-sama discuss. Nah, kalau kita ditanya bisnis yang baik itu adalah bisnis yang apa ya? Kalau menurut teman-teman gimana? Coba silakan di chat. Bisnis yang baik itu yang seperti apa? Supaya nanti saya bisa menyesuaikan bisnis tuntutan ya, yang teman-teman harapkan itu seperti apa? Yang fleksibel, Pak. Yang fleksibel, wah berarti bisnis sambil ngopi di rumah sudah mendatangkan uang. Begitu ya? Maaf Pak Sugeng, ya. keluar nih Pak Sugeng. Bagaimana? Maaf, jaringan lagi jelek Pak Sugeng. Oh ya, enggak apa-apa Ibu. Siap, nanti menyesuaikan saja.
Terus bisnis yang lain, bisnis yang baik yang seperti apa? Silakan di chat. Profitable, Pak. Profitable, cakep, profitable. Ya, kalau bisnis nggak menguntungkan ya nanti nggak dapat apa-apa ya. Namanya yayasan sosial. Terus lanjut, bisnis yang baik yang seperti apa? Yang fleksibel, ya betul sekali. Yang profitable, ya. Yang sustainable, Pak. Yang sustainable, hebat-hebat. Kalau sudah hebat begini kita closing aja. Sustainable ya. Jadi bisnis yang baik itu yang sustainable ya, yang berjangka panjang, tidak musiman. Lanjut. Wah, ini ada WhatsApp. Yang modal kecil cuan besar, mantap. Ya betul. Ya modalnya kecil ya, tidak terlalu besar membantu kita, namun cuannya besar. Ini termasuk kriteria bisnis yang baik ya Bu Juwita. Lanjut. Apalagi nih? Ada lagi nggak? Scale up. Semua sudah luar biasa. Yang scale up ya, yang bisa dikembangkan ya. Kalau bisnisnya monoton, bisnisnya hanya itu aja, tidak bisa dikembangkan ya, termasuk kriteria bisnis yang kurang diharapkan ya, luar biasa. Lanjut, yang suka apa ini? Bisnis apa lagi? Yang baik. Apa yang jadi bagaimana Pak? Ngomong sama kita, tapi Oke, ya luar biasa, hebat semua. Alhamdulillah. Ya kita lanjut. Bisnis yang baik itu yang seperti apa? Nah, bisnis yang baik yang tadi disampaikan oleh mbaknya luar biasa. Jadi bisnis yang profitable, ya. Kalau punya bisnis kok nggak mendatangkan profit, ya termasuk bisnis yang kurang baik. Nah, berarti kalau kita bisnis, dipikir kira-kira bisnis kita ini profitable nggak? Mendatangkan keuntungan nggak? Kalau nggak mendatangkan keuntungan, hanya energi kita yang banyak yang kita berikan, itu bukan bisnis yang baik, tapi mungkin ke arah yayasan sosial. Kemudian bisnis yang sustainable, bisnis yang bisa bertahan lama, yang tahan badai, ya, yang memiliki kekuatan yang bisa berjangka panjang, yang terus menerus seperti itu. Ini bisnis yang baik, yang tahan badai. Kalau kita lihat beberapa bisnis yang tumbuh abnormal ya, sekarang sudah mulai ya kan, trennya sudah mulai turun. Ya, artinya pilihan bisnis yang baik ya adalah bisnis yang tahan badai. Biasanya kita lihat saat kita memberikan bisnis, kita lihat 3 bulan ya, saat kita memberikan bisnis apa yang terjadi. Apakah masih bisa mendatangkan profit ya, masih bisa memberikan laba yang konsisten, atau justru malah biaya operasional lebih tinggi. Kalau tinggi sudah mulai goncang-goyang ya, berarti ini tidak sustainable. Berarti perlu diperhatikan ya untuk pemilihan bisnis yang lain. Kemudian bisnis yang baik juga adalah bisnis yang scalable ya, yang bisa di scale up, yang bisa dikembangkan. Baik dikembangkan, mungkin buka beberapa cabang atau mungkin tambah karyawan ya. Terus berkembang, tambah promosinya dalam jumlah yang besar, tambah produksinya, tambah jangkauan marketnya. Nah, ini adalah pilihan. Ya, inovasi ya, inovasinya ya Pak. Ya, betul, termasuk bisnis yang berinovasi, yang kreatif. Ini berarti salah satu kriteria yang bisa diharapkan untuk kita pilih dalam bisnis. Nah, berarti teman-teman kalau nanti berbisnis dilihat dulu, ini profitable atau enggak? Ya, ini sustainable enggak? Kemudian bisa di scale up atau enggak. Kalau enggak bisa di antara ini, ya berarti ini termasuk bukan kriteria bisnis yang bisa bertahan lama atau bisnis yang kurang baik. Kemudian bisnis yang autopilot ya. Autopilot itu ketika kita enggak di tempat ya, bisnis itu masih jalan. Jadi kita hanya konsepnya saja, tapi yang manajemennya ya ini mampu memanage para karyawannya, bisa melaksanakan bisnisnya. Jadi tanpa kita itu sudah bisa jalan. Itu namanya autopilot ya. Jadi tidak hanya kita nggak nongkrongin terus macet ya. Tergantung pada diri kita. Itu berarti belum autopilot, dan itu termasuk salah satu bisnis yang merepotkan ya, atau bisnis yang kurang baik. Ini beberapa kriteria yang perlu diperhatikan ketika teman-teman memilih bisnis atau hendak merintis suatu bisnis. Ya, yang berfaedah, tentunya yang memberikan manfaat ya. Memberikan manfaat ya, karena bisnis itu tentunya bisa memberikan manfaat, bisa memenuhi kebutuhan ya, bisa memenuhi keinginan,
bisa memenuhi apa yang menjadi harapan customer, dan bisa memberikan solusi, ya, bisa berfaedah, bisa barokah. Nah, oh iya, nanti juga kita akan kupas ya. Sepertinya ini yang nulis adalah dari Bagus Manunggal. Nanti kita akan sedikit singgung ya teknologi Bagus Manunggal yang bisa memberikan kemudahan kita dalam membuat copywriting. Ya, nanti akan kita singgung ya. Kita akan praktekkan ya. Jadi ngomong-ngomong, Bagus Manunggal ini ya dosen FEB ya, ini mampu membuat sebuah aplikasi yang memudahkan kita dalam merancang copywriting. Nanti kita lihat ya, nanti kita coba sehingga nanti bisa teman-teman praktekkan untuk membantu bisnis teman-teman ya. Jadi kalau penasaran jangan kemana-mana, ikuti terus materi ini. Ini ya, internet marketing, digital marketing, jualan online ini sama atau enggak? Bedanya apa? Ya, internet marketing, digital marketing, jualan online, bedanya apa? Sama atau enggak? Ya boleh dicat. Bedanya apa nih antara internet marketing, digital marketing sama jualan online? Ya kadang kita sering dengar ini ya kata ini ya. Internet marketing berarti pemasaran menggunakan internet, itu aja. Marketing itu pemasaran, ya kan? Pemasaran menggunakan internet, ruang lingkupnya menggunakan internet. Digital marketing, pemasaran menggunakan digital, teknologi digital ya. Lebih ke arah sistemnya, list building atau data customer, kemudian strategi pemasaran menggunakan digitalisasi termasuk sosial media dan sebagainya. Nah, sedangkan jualan online ini lebih ke arah target daily, perharian untuk mendapatkan sales ya, untuk mendapatkan closing. Ya, ini jualan online. Ya, biasanya dilakukan di mana? Di TikTok ya, kemudian di Facebook ya. Ini lebih ke arah ruangnya, lebih ke arah waktunya, targetnya. Jadi penjualan, promosi, jual, closing ya, dapat sales ya. Ini jualan online. Kalau digital marketing ini lebih luas lagi cakupannya. Ya, dengan teknologi digital membangun list customer, kemudian melakukan konversi ya dari impresi, dari kedatangan customer, kemudian kita kelola ya, kita lakukan promosi, kita lakukan konversi, perubahan dari customer tersebut sehingga dia membeli produk kita, seperti itu. Kemudian kita lakukan upaya-upaya interaksi atau upaya-upaya retensi supaya customer itu melakukan repeat order. Ini digital marketing. Nah, kalau berbicara mengenai digital marketing kita tidak akan lepas dari 3 ya, yaitu traffic, conversion, dan retention. Ini strateginya. Traffic ini adalah calon customer, berarti netizen, berarti masyarakat. Calon customer yang diperkirakan memiliki prospek untuk bisa membeli produk kita. Nah, untuk mendatangkan calon customer ya, ini bisa dilakukan dengan cara free traffic, tidak berbayar kalau dalam teknologi digital ya, misalnya menggunakan sosial media, Facebook, Instagram ya, ini bisa free traffic. Dia menggunakan SEO secara organik gitu. Misalnya kita punya Facebook, punya Instagram, kemudian kita tawarkan ya suatu produk, kemudian customer melihat pada penawaran produk kita di sosial media kita, di channel kita, di Instagram kita, dengan hashtag kita ya, dengan mention dan sebagainya, tanpa berbayar. Ini namanya free traffic ya, tidak berbayar dan lebih cenderung lama. Kita mendapatkan traffic, mendapatkan customer lebih cenderung lama. Nah, bagaimana untuk bisa mempercepat mendapatkan customer? Kita bisa lakukan dengan paid traffic ya, mendatangkan customer dengan berbayar atau bersponsor. Kalau kita lihat di Instagram itu ya, ada iklan-iklan yang bersponsor. Nah, itu adalah salah satu teknik untuk mendapatkan calon customer dalam jumlah yang banyak. Udah Bu ya, 20 tadi. Ya. Saya cek. Ya. Karena ya paid traffic ini dengan kita membayar atau beriklan ini bisa mempercepat SEM ya, search engine marketing kita, sehingga bisa mendatangkan customer sesuai dengan target. Misalnya target kita customer usia 15 tahun sampai 25 tahun. Kemudian lokasinya di Tangerang. Itu bisa dibidik ya dengan menggunakan paid traffic sehingga akan cepat. Nanti kita akan singgung mungkin dalam pertemuannya beberapa yang akan datang, kita akan singgung beberapa media sosial termasuk sifatnya, karakternya, perwatakannya,
dari Instagram, TikTok dan sebagainya, ini media-media sosial yang bisa digunakan untuk mendatangkan traffic. Dan ini luar biasa kalau kita menggunakan paid traffic, lebih cepat ya, lebih bombastis mendatangkan calon-calon customer. Ya, kalau sudah trafficnya, impresinya sudah banyak, viewernya dari customer kita masuk ke dalam landing page atau promosi kita di Instagram, maka selanjutnya kalau dia tertarik, maka dia lakukan komunikasi ya dengan ngeklik kontak yang sudah kita sediakan. Misalnya ngeklik WhatsApp sebagai pendaftar, kemudian kita bisa lakukan leads ya. Kita bisa lakukan conversion. Conversion itu adalah merubah dari customer yang dia tertarik dengan postingan kita, dengan landing page kita, kemudian kita konversi ya dengan apa? Dengan memberikan penawaran yang menarik, dengan engage yang menarik ya, teknik yang menarik, interaksi yang menarik, dengan selling yang menarik, sehingga dia menjadi customer kita. Ini konversi. Jadi pertama kalau kita digital marketing, kita ada proses traffic, mendatangkan customer. Kemudian yang kedua adalah membuat customer itu menjadi tertarik ya dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Selanjutnya dia baru melakukan closing ya, melakukan pembelian. Nah, setelah itu kita lakukan retention juga dengan digital marketing ya, dengan channel kita. Retensi itu adalah bagaimana supaya customer itu benar-benar ingat ya dengan penawaran kita, dengan produk kita. Dia ingat terus, kemudian dia melakukan repeat order. Wah, saya beli lagi karena pelayanannya baik dan meyakinkan, pengirimannya juga aman. Nanti kita akan bicara poin-poinnya seperti branding, customer journey, dan list building. Nanti kita akan pelajari pada sesi ini ya, dengan singkat, jelas, dan cepat gitu. Kayaknya materinya lumayan banyak, jadi saya agak cepat aja. Yang penting poin-poinnya bisa terdeliver kepada teman-teman. Nanti bisa dipraktekkan ya dalam bisnis teman-teman. Oke, nanti berlanjut ya supaya lebih detail lagi bagaimana kita melakukan promosi menggunakan sosial media. Berlanjut kita akan bahas. Nah, traffic. Kalau traffic itu mendatangkan customer ya, cara mendatangkan customer baru atau impresi. Ya, mendatangkan customer baru di media sosial. Itu ingat tuh, traffic mendatangkan customer baru. Nah, ini kalau dilihat gambar seperti ini. Jadi traffic itu bagaimana biar banyak view ya dari iklan yang kita tayangkan di media sosial kita. Nah, untuk bisa mendatangkan customer ini ada beberapa cara. Yang pertama yang tadi saya sebut adalah free traffic. Jadi mendatangkan customer dengan gratis ya. Berarti nanti kita mainkan, caranya kita mainkan dengan hashtag ya, kemudian dengan keywords. Nanti kita akan praktekkan ya secara bertahap. Jangan kemana-mana. Kemudian paid traffic. Ini juga nanti kedepannya kita akan praktekkan menggunakan sosial media bagaimana cara memanage, mengelola ya dengan sponsor, dengan beriklan. Ini luar biasa sekali kalau kita menggunakan paid traffic. Bombastis banget, cepat banget untuk mendapatkan traffic. Karena gini, kalau di TikTok teman-teman begini, mungkin yang pernah main TikTok, kalau kita pakai paid traffic ya, pertama ketika kita launching promosi kita, maka dari 20 teman terdekat kita ini langsung disebar ya, dia melihat secara tuntas. Kalau menarik, maka iklan kita itu disebar ke 20 teman mereka ya, atau ke komunitas besar. Jadi komunitas kecil, besar seperti itu. Jadi cepat sekali. Nah, makanya perlu nanti kita pelajari bagaimana membuat iklan di media sosial dengan menarik sehingga bisa mendatangkan traffic lebih banyak. Nah, tujuannya apa? Kalau mendatangkan traffic atau viewer lebih banyak, maka peluang untuk meleads, peluang untuk mengkonversi, merubah dari para pengunjung, dia tertarik, ngeklik ya dengan konteks yang sudah kita siapkan, misalnya dengan kontak WhatsApp, dia ngeklik ya, kemudian selanjutnya adalah lakukan komunikasi. Nah, dengan ngeklik ini kita sudah mendapatkan list customer. List customer ini baru kemudian diprospek ya untuk menjadi customer ya, dijaga sehingga menjadi customer yang loyal atau menjadi customer yang potensial atau customer yang Pareto, kan seperti itu. Ini perjalanannya ya, perjalanannya. Jadi lebih heboh dengan menggunakan paid traffic lebih cepat.
Ya, ada pertanyaan. Saya mau nanya, Pak, kapan Maybe di sini diadakan online, Pak? Offline. Oke, offline ya. Jadi Maybe di sini bisa dilakukan offline ya. Ada beberapa materi-materi yang mungkin bisa kalian perdalam lagi ya, perdalam lagi dengan offline. Caranya berubah menjadi mahasiswa di UNIS ya untuk bisnis digital. Ya, seperti itu. Tapi nanti kita perhatikan ya Maybe secara offline. Kemudian bisa juga dengan JV Traffic. JV Traffic itu joint venture traffic. Nanti kita akan ulas. Kemudian on traffic. Kalau free traffic, contohnya kita punya Facebook, ya. Kemudian kita jualan di Facebook. Nah, ini juga ada tekniknya. Karena kadang Facebook, teman-teman kita di Facebook itu kadang, kalau setiap hari lihat postingan kita jualan, mereka itu lebih cenderung menolak gitu loh. Jadi sebenarnya mereka pun sebenarnya suka jualan, cuma nggak suka dijuali. Makanya perlu adanya bosan bukan ya Pak? Ya? Bosan apa boring lah? Iya, boring. Lagi ini orang lagi ya nggak? Betul, boring. Malah bisa pertemanan kita udah nggak simpatik lagi, kayak empatik lagi dengan pertemanan karena setiap hari kita jualan terus. Nah, ini perlu adanya pemahaman strategi. Nah, ini bertahap. Memang kalau kita bicara Facebook marketing itu panjang, luas ya, bisa nyampe berapa kali SKS itu, berapa kali pertemuan. Tapi tidak apa-apa, kita bertahap saja. Nanti pada sesi ini saya akan berikan teknik-teknik ya, secara praktis, praktek ya, supaya teman-teman lebih terasa lah ya mengikuti event pada malam hari ini. Kemudian Instagram traffic, ya, Instagram marketing, ya, YouTube marketing, TikTok marketing, WhatsApp marketing. Ini semua media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk berbisnis. Ya, viral marketing, marketplace SEO, blog atau website dan sebagainya. Ini free traffic ya. Cuman hanya kekuatannya kalau free traffic itu kalau sudah membumi, sudah berbarter, ini lebih awet gitu. Beda dengan paid traffic. Paid traffic kalau masa bayarnya atau dananya sudah habis, maka sudah berhenti itu. Ya, trafficnya sudah berhenti, langsung habis gitu loh. Ya, jadi ada sisi positifnya, ada sisi keuntungannya, ada sisi negatifnya. Kalau free traffic ini lebih awet ya, SEO-nya kalau sudah ratingnya di atas ini lebih awet ketimbang paid traffic. Hanya ketika pemasarannya jangka pendek, paid traffic itu luar biasa sekali. Terutama untuk selling ya, untuk closing selling itu lebih cepat ketimbang free traffic. Tapi kalau free traffic itu memang sudah membranding ya, sudah bombastis, sudah ratingnya di atas. Kalau kita klik kata kunci di sebuah Google, itu rating kita di paling atas ya, 4 atau 5 itu ya, urutan 4 dan 5. Ini lebih awet ketimbang paid traffic. Kalau paid traffic ya posisinya langsung di atas gitu kalau di website. Itu yang kalau kita di Google itu kan ada ads. Nah, itu paid traffic. Itu posisi paling di atas. Tapi ketika berbayarannya masa bayarnya udah habis, sudah langsung ke bawah. Nah, ini pilihan buat teman-teman. Mau main apa? Main dua-duanya silahkan gitu loh. Nah, kalau di YouTube ya, YouTube yang misalnya teman-teman punya channel YouTube, ya itu harus pandai-pandai juga memainkan SEO organiknya. Ya, bagaimana kita membuat tag. Kalau Instagram bagaimana membuat hashtag. Nanti mungkin kedepannya akan saya ajari ya, akan saya bagi bagaimana membuat hashtag. Ya, karena hashtag itu nggak main-main juga. Ada hashtag yang memang jadi ratingnya ya ini baik ya, rata-rata tinggi. Bisa juga menjadi banned hashtag. Hashtag yang di banned kalau kita gunakan untuk hashtag ini malah akan menurunkan traffic kita. Baru tahu ya, hashtag banned. Nanti kita bisa cek ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan ya bagaimana untuk. Jadi ketika kita ambil hashtag, kita survei hashtagnya yang di Instagram itu ya. Kemudian kita cek hashtag banned-nya. Kalau sudah terlihat mana yang tidak di banned, kemudian kita gunakan ya, kita sematkan di postingan di Instagram kita, maka akan lebih cepat SEO-nya, akan lebih cepat dikenali oleh netizen gitu loh. Makanya kalau udah viral ya namanya FYP ya, udah viral karena kita menggunakan SEO organik yang luar biasa, dan itu semua ada tekniknya. Kita akan pelajari. Ya, kita akan pelajari dalam sesi ini. Kalau lebih lengkap lagi, lebih detail lagi, silakan teman-teman bisa join di Prodi Bisnis Digital. Ya, silakan boleh join, gabung menjadi mahasiswa Prodi Bisnis Digital karena materi-materi inilah yang akan diperdalam ya di bisnis digital. Sehingga implementasinya akan lebih kental, lebih kuat ya dalam kita berbisnis menggunakan teknologi. Nah, kalau paid traffic
Ya kalau kita lihat di Facebook ada Facebook Ads ya, iklan display dan sebagainya, di Instagram Ads, TikTok Ads ya, Google Ads dan sebagainya. Itu menggunakan paid traffic. Nah, ya, jadi kalau teman-teman punya hajat, punya bisnis, punya promosi ya ke suatu produk tertentu, maka untuk lebih mempercepat memborbardir itu sendiri menggunakan paid traffic. Gitu. Ya, kerasa banget. Karena big data ya, ketika customer itu klik data itu sudah terekam jejaknya, teman-temannya ngikut semua, itu akan ngebayang terus, itu akan ngikuti terus jejak digitalnya, itu loh, itu kekuatannya kalau kita menggunakan paid traffic. Nah, joint venture traffic, ya joint venture traffic ini contohnya afiliasi marketing, ya, JV partner, reseller marketing, dropshipper, ya, affiliate marketing, ya, pemasaran menggunakan afiliasi yang paling ringan resikonya ya, afiliasi marketing. Jadi kita mempromosikan produk orang, ya, mempromosikan produk orang. Kalau terjual maka kita dapat share, dapat keuntungan, gitu kan, dari pemilik produk. Di sini kalau bisnis afiliasi marketing ini resikonya lebih minimal karena kita tidak menumpuk barang ya atau menyimpan barang gitu. Jadi kontrolnya itu ya pada pemilik barang, pada produsen. Sedangkan JV partner ya ini bagaimana memasarkan suatu produk ya, tetapi partner ya, kerjasama. Di situ ada yang bagian yang manajemen strateginya, ada bagian yang ngurusi landing page-nya, ada bagian yang melakukan engagement closing ya, merubah dari ketertarikan customer kemudian closing dan mendatangkan selling gitu. Jadi masing-masing ada ya. Bisa juga mereka memberikan training ya kepada para partner-partner seperti itu. Kalau reseller marketing beli produk ya pada produsen kemudian menjual kembali gitu loh. Ya tahu ya bedanya ya. Kalau affiliate marketing ini bisnis-bisnis yang saat ini lagi berjamur gitu, lagi menjamur. Lagi banyak dilakukan karena lebih mudah, lebih resikonya lebih kecil. Nah, makanya ketika teman-teman nanti menguasai digital ya, teknologi digital atau bisnis digital, apabila bermain afiliasi marketing ini lebih banyak diterima, atau JV partner atau reseller marketing ya, dropshipper ini lebih banyak membantu sekali. Bagaimana caranya supaya kita bisa sukses dalam JV traffic ya? Kita bisa memberikan training kepada partner kita, mentoring ya, support system marketing kit ini kalau JV partner. Halo, Mas Sugeng, kalau Ya, kita kuliah di UNIS, ya. apakah semua kita dapatnya di ini semua materi ini semua di kurikulum digital marketing? Ya, Bisnis. ada. Kalau digital marketing itu ada kurikulum namanya satu digital marketing, kemudian digital branding, ya e-commerce diantaranya, kemudian entrepreneur, semuanya akan diberikan ini. Kemudian SEO, semua itu doang pasti dapat terkait dengan ini semua ya, Pak. Ya, betul. Kurikulumnya itu jelas sekali. Memang ini yang akan diberikan, ya. Jadi sangat-sangat praktis dan teoritis, teori dan praktis, teori dan praktek itu benar-benar mewarnai ketika kalian mengambil belajar di prodi bisnis digital. Itu langsung diharapkan setelah keluar ya, kita ada pelatihan-pelatihan supaya benar-benar bisa jadi entrepreneur, technopreneur. Kalau ada pertanyaan silakan masuk di chat ya. Langsung ya kita pertanyaan, jadi kita open Ya. open pertanyaan ya, langsung jawab. Pertanyaan. Ya, siap. Boleh. Jadi kita nggak perlu nunggu di akhir buka istilahnya diskusi tanya jawab. Jadi nggak perlu buka diskusi tanya jawab, langsung aja kalau yang ingin tanyakan silahkan tanyakan. Ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi sungkan nih. Jadinya kita malam minggu bukan sungkan-sungkan lagi, udah langsung terobos ya Pak Sugeng. Siap. Makanya saya juga langsung aja, kita kayak semacam sharing-sharing ya Pak Sugeng ya. Jadi teman-teman bisa ngasih info juga ke tetangga-tetangganya bahwa tetangga-tetangganya itu kalau misalnya mau menjadi entrepreneur digital yang baik, maka kuliahlah di UNIS di program bisnis digitalnya Pak Sugeng. Bukan begitu ya Pak Sugeng? Ya betul Ibu Nela. Nah ini ada pertanyaan nih. Maaf Pak, ada di semester berapa Pak untuk manajemen, ambil fokus jurusan apa untuk dapat ilmu marketing lebih dalam lagi? Oke. Ya oke, terima kasih pertanyaannya.
Jadi kalau di sekarang itu ada program MBKM ya, belajar lintas prodi. Nah, ini bisa kalian masuk ke program MBKM ya pada semester 6. Yang prodi manajemen bisa kuliah di prodi bisnis digital. Ya, atau prodi akuntansi bisa ke prodi bisnis digital. Itu sudah dibuka ya mulai semester ini. Ada nih kayaknya anak mahasiswa akuntansi saya lihat nih Konita. Kalau saya lihat Konita nih tadi nih, salah satu mahasiswa akuntansi ya Konita. Ya, oke sip, mantap ya, silakan nanti ya bisa kita belajar. Termasuk akuntansi ini memang nanti kita akan share ya bagaimana kita kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang hubungannya dengan akuntansi dengan digitalisasi atau dengan teknologi digital ya, karena mau nggak mau kita harus ya kalau kita ingin menjadi lulusan yang unggul. Bisa menggunakan teknologi dalam kita bekerja atau beraktivitas. Silakan nanti apabila pertanyaan diketik saja atau hand raise juga dipersilakan. Kemudian on traffic, jadi ada free traffic, ada pay traffic, ada on traffic. Nah, on traffic ini menggunakan channel kita, ya diri kita, pribadi kita, ya personal channel kita. Ini contohnya menggunakan WA marketing, WhatsApp marketing, ya kemudian email marketing, ya kita bisa belajar bagaimana menggunakan email pribadi kita untuk melakukan pemasaran. Nah, ini kita akan pelajari. Kalau malam ini mungkin saya akan berikan lebih ke arah praktek nanti ya di akhir-akhir sesi. Karena kalau saya perdalam lagi bahasan email marketing, WA marketing, list building ini akan lebih lama lagi. Tapi paling tidak gambar ini sudah tergambar ya ke teman-teman. Kemudian bagaimana caranya kita menggunakan channel kita untuk mendatangkan traffic. Kita bisa memainkan giveaway ya, hadiah. Misalnya kita bermain live di IG ya kan, kemudian di TikTok kita bisa manfaatkan interaksi dengan customer dengan pemberian giveaway ya, dengan giveaway, taking care ya, dengan interaksi, tanya jawab ya dan sebagainya. Memberikan informasi mengenai produk dan jasa kita bisa lakukan dengan on traffic ya. Jadi banyak pilihannya. Semua tergantung pada teman-teman dalam memasarkan produk teman-teman. Bisa menggunakan paid traffic, bisa dengan free traffic, bisa menggunakan on traffic. Tapi kalau ingin cepat ya, bombastis ya, gunakanlah free traffic. Nah, free traffic itu biasanya kalau di Instagram itu harganya sekitar 100.000. Ya, 100.000 seminggu 600 atau 500.000 itu meskipun berbayar tapi bisa mendatangkan hingga 5.000 sampai 10.000 pendatang. Gitu loh. Kalau 5.000 10.000 masuk list, lah ini bisa langsung lakukan konversi atau rubah dari traffic tersebut menjadi tertarik ya dengan produk kita, dengan interaksi kita, dengan penawaran kita, kemudian kita closing lah dapat sales ya, dapat penjualan. Seperti itu. Makanya sebelum kita menggunakan paid traffic dengan jumlah yang banyak, kita bisa lakukan tes terlebih dahulu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga bagaimana ya, kalau trafficnya sudah banyak, kita bisa lakukan terus secara berkepanjangan ya paid traffic tersebut ya, atau kita tes dulu ya menggunakan free traffic kita, bagaimana respon pasarnya. Kalau tertarik kemungkinan paid traffic akan membantu sekali ya kan, atau kita lakukan riset pasar dulu ya menggunakan digital research. Oke, sesi terakhir ini mudah-mudahan ya waktunya cukup, saya akan praktekkan bagaimana menggunakan digital research. Gitu. Bagaimana kita memprediksi apakah produk kita digandrungi ya pada target pasar kita ya, pada suatu lokasi ya, atau pada suatu daerah, wilayah, jenis kelamin dan sebagainya. Nanti kita praktekkan pada malam hari ini insya Allah. Lanjut ya, funneling marketing. Nah, funneling marketing ini semakin menarik ini. Nah, ini ada 3 pasar. Pertama adalah cold market ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya, customer itu yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Nah, bagaimana caranya? Lakukan impresi, lakukan hal yang menarik. Bagaimana cara membuat menarik? Yaitu promosi-promosi yang disematkan di sosial media kita, di Facebook kita, di Instagram kita. Jadi kalau kita punya teman, katakanlah di Instagram kita itu ada 1.000 follower gitu kan. Nah, kemudian kita tembak promosi kita ke Instagram tersebut ya, dari 1.000 itu ya, ini namanya cold market ya, namanya cold market. Jadi customer yang tidak tahu sama yang belum tahu kemudian jadi tahu ya. Nah, kemudian dari 1.000 tersebut ternyata yang tertarik itu ada
200 ya dari follower kita. Nah, 200 ini kemudian mencari tahu ya dengan menanyakan ya, dengan meninggalkan di komentar ya. Ini namanya warm market. Nah, yang keinginan ini ya warm market inilah, pas saya warm market inilah kita baru masukkan ya dari list data customer yang tertarik ini, kita masukkan dalam sebuah grup WA, grup FB, grup Telegram ya. Kemudian dari member yang sudah masuk grup ini baru kita konversi, kita lakukan teknik-teknik selling yang baik sehingga dia menjadi tertarik dan membeli produk kita. Ini kalau yang sudah masuk terapi ranah ini, kotak ini namanya hot market. Jadi dia adalah calon customer yang potensial ya, yang tadinya dia tidak tahu apa-apa, kemudian dengan iklan-iklan yang kita berikan, dengan informasi-informasi yang berikan di Facebook ya, di YouTube, di TikTok, di Google, di website ya. Nah, kemudian dia mencari tahu ya, jadi tahu ya, kemudian kita prospek ya, kita kuatkan lagi dengan engage, dengan interaksi, dengan interaktif, pertanyaan-pertanyaan dia kita jawab ya, kemudian kita lakukan closing. Nah, teknik closing ini, teknik dari atas ini, hot market menjadikan warm market menjadi hot market, ini menjadi sebuah bahan materi yang bisa kita pelajari di Prodi Bisnis Digital. Dan pada malam hari ini pun sudah terlihat bagaimana step-stepnya kita untuk mendapatkan customer potensial. Jadi menggunakan proses, dan dalam proses ini ada yang namanya proses marketing, proses branding ya, proses branding. Jadi ketika kita menyematkan produk kita pada sosial media ya, tidak langsung jelek ya mendapatkan customer, tapi melalui proses. Ini harus kita sadari. Berarti dari awal sampai akhir tentunya kita harus melakukan marketing, pemasaran, melakukan branding, penawaran produk semenarik mungkin sehingga customer bisa cari tahu, kemudian WA kita sehingga kita intent dan mempertahankan customer tersebut ya setelah melakukan pembelian. Seperti itu. Luar biasa, marketing itu sangat-sangat sangat kompleks, sangat menarik sekali untuk kita pelajari ya. Karena hampir seluruh perusahaan ujung tombaknya itu ya marketing. Kalau perusahaan nggak ada marketing, nggak dapat customer, yo perusahaan itu bisa dikatakan bukan perusahaan lagi. Mana ada perusahaan yang nggak memiliki customer? Perusahaan mana dikatakan perusahaan kalau tidak memiliki customer? Tutup itu perusahaan. Ya, perusahaan punya gedung hebat, heboh, tapi kalau nggak memiliki customer ya namanya bukan perusahaan itu. Nah, makanya untuk mendapatkan customer, ya, untuk meriset customer, untuk sampai mendatangkan customer menjadi customer loyal, ya, ini semua tidak lepas dari marketing. Bisa dibayangkan betapa besar peluang SDM yang kompeten yang akan dibutuhkan oleh perusahaan ya dalam dunia marketing. Selain kita siapkan kemampuan untuk kontribusi pada perusahaan, juga kita bisa siapkan untuk menjadi entrepreneur atau technopreneur gitu kan, untuk bisnis kita masing-masing. Luar biasa sekali ya. Jadi kalau teman-teman bisa malam ini bisa melihat, bisa mereview, bisa memandang betapa diperlukannya seorang marketer ya. Nah, kemudian kalau di dalam Code Market contohnya aktivitas apa saja, ada calon-calon customer, kita bisa lakukan posting ya, postingan promosi produk kita, kemudian bisa dengan live story ya, kemudian baik dengan video, audio atau dengan e-book ya kan, dengan artikel yang menarik atau landing page, website ya kan, atau menggunakan teknik lead magnet. Jadi membuat sebuah event yang menarik ya gitu kan. Ini juga bisa memanggil nih. Bergabunglah dengan Mebidis, maka kalian akan mendapatkan teori digital, ilmu digital marketing, teori dan praktis. Nah, ini salah satu lead magnet. Kemudian ya kita lakukan seminar, webinar, Zoom meeting seperti ini nih. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan ajakan dari copywriting yang tadi disampaikan, jadi beberapa ajakan, kalian ikutlah, joinlah dalam Mebidis, kalian akan menguasai materi-materi bla bla bla, itu namanya copywriting. Oke? Itu namanya copywriting. Posisinya ada di sini. Ketika kalian belum tahu, ya, belum tahu apa-apa, baru dapat
pesan dari WhatsApp itu namanya copywriting ya. Ini namanya kalian masih cold market. Kemudian kalian gabung dalam seminar ini, malam ini, Zoominar ini ya, Zoom meeting ini berarti kalian sudah warm market ya, dari yang tidak tahu menjadi tertarik gitu loh. Nah, ini bisa dilakukan, strategi-strategi ini bisa dilakukan pada bisnis kalian. Nah, setelah itu, wah ini kita lihat, kan masuk nih, kalian daftar dalam free Zoominar, ya kan? Kalian ngisi form, kemudian form itu dari kita itu sudah dapat datanya. Nah, ini mana nama customer mana, nomor WA-nya mana, gitu kan? Kemudian dia profesi apa, kemudian dia butuh apa, ingin apa. Ini sudah kita mendapatkan data list customer. Nah, kemudian kita prospek, jadilah hot market. Ya, kemudian kita cek mana-mana saja, kemudian kita berikan case study, testimoni, success story. Nah, ini berarti apa? Proses bidikan atau aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan sebagai strategi marketing. Bisa kebayang ya? Oh, jadi begitu toh. Jadi selama ini kalau misalnya ada iklan-iklan sponsor di IG, ketika saya klik, berarti kalian sudah masuk ke dalam warm market, kalian sudah ditabung database-nya, untuk selanjutnya ada di follow up. Nah, itu step-step ketika kita ingin mendatangkan customer baru. Nah, ini ketika sama sekali nih, dia belum jadi customer. Tahapannya seperti ini nih. Kita melemparkan promosi yang menarik, attract kepada calon customer. Kita punya follower 1000. Ya, kita berikan informasi biar dia melihat landing page kita, kemudian dia mengklik ya kontak misalnya di WA, ya, kemudian dia komunikasi menanyakan pada promosi yang membuat dia ingin lebih tahu. Nah, selanjutnya kita engage ya, kita komunikasi, lakukan interaksi bahwa ini adalah produk jasa yang kami tawarkan yang bisa memberikan manfaat buat Anda. Nah, silakan Anda segera daftar memiliki produk ini ya, karena kalian akan mendapat produk ini selamanya. Ini engage ya. Setelah itu dia cakap, tertarik, kita capture ya, kita simpan list customer ini, kemudian kita benar-benar follow up terus customer, nurture ya, kita follow up dan kemudian sampai dia tertarik, dan untuk mendapatkan produk ini silakan Anda transfer sekian rupiah. Inilah proses convert. Jadi merubah dari calon customer menjadi customer. Ini prosesnya. Ya, kalau dalam digital marketing, ya tidak hanya digital marketing saja, termasuk dalam yang non digital pun seperti itu prosesnya. Ketika kita mendatangkan customer baru. Nah, yang satu ini ketika sudah di customer, maka ini diretensi, dijaga. Ya, dijaga ya dengan apa? Dengan aktivitas marketing, dengan promosi, dengan empati ya, dengan testimoni yang baik, ya, respon yang baik, kemudian memenuhi apa ya janji-janji yang kita tawarkan kepada si customer ini sehingga dia tidak kapok. Lakukan pelayanan yang baik sehingga terus bisa mendapatkan sales atau repeat order. Ya, repeat order. Ini cara-cara strategi kita ketika kita mendatangkan customer baru sampai customer tersebut ya menjadi customer loyal, customer apostle atau customer advocate ya. Advocate itu kalau saya nggak beli produkmu, saya nggak akan beli. Meskipun ada produk yang lain, itu advocate. Kalau apostle, meskipun dia nggak pakai produk kita, tapi dia akan apa? Membela produk kita. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan produk kita, wah langsung dibelain. Oh enggak, produk ini bagus. Itu apostle, gitu kan? Nah, inilah ya yang cara-cara kita di dalam kita memasarkan produk. Bagaimana membuat customer yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian menjadi loyal. Ini prosesnya. Dan inilah sesungguhnya marketing seperti ini prosesnya. Nah, kita akan pelajari teknik-teknik lebih dalam lagi ketika kalian join di program studi bisnis digital. Namun malam ini pun tidak akan ketinggalan, nggak akan kehilangan. Ya, kita akan berikan materi-materi yang ya wajar ya ketika tidak sedalam ketika kalian join di prodi bisnis digital. Ya, nanti saya akan berikan praktek bagaimana cara mencari customer. Oke, kemudian conversion closing ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Konversi itu adalah ketika ada customer sudah tertarik, kemudian kita rubah sehingga dia membeli produk kita. Itu namanya conversion. Ya.
Seperti itu. Jadi dia membeli dan mencoba produk kita, memiliki pengalaman. Ketika pengalamannya baik, maka dia mampu mereferensikan produk yang dia beli. Karena pengalamannya baik, makanya dijaga supaya customer benar-benar ya mendapatkan testimoni, ya mendapatkan experience yang baik, yang mengesankan sehingga dia benar-benar akan loyal pada produk kita. Jadi perjalanan customer itu tidak hanya dia closing sekali beli terus selesai, tidak. Ya. Justru ketika dia beli, dia memiliki pengalaman membeli, kita harus benar-benar menjaga dia sehingga dia mampu mereferensikan produk kita. Ya kan? Kan promosi yang terbaik itu. Ya, word of mouth. Jadi cerita customer, cerita yang baik customer kepada calon customer lain itu kan promosi yang luar biasa itu. Ya, daripada kita menjadi customer baru, ya kan? Kita udah capek-capek prospek tapi nyatanya nggak berhasil kan gitu kan. Nah, makanya dijaga. Ya, sudah terbayang ya kalau kita menggunakan digital marketing, ya terbayang ya seperti apa bermainnya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tipe conversion. Ya, copywriting, storytelling. Copywriting artinya menulis, ya, bagaimana menawarkan cara-cara yang baik. Nanti saya praktekkan bagaimana kita membuat copywriting, menulis copywriting. Nanti teman-teman bisa praktekkan ya di rumah. Yang penting pahami dulu di sini, sehingga akan mempermudah kalian dalam membuat copywriting. Storytelling, ya, cerita ya, yang baik ya di media sosial. Kemudian convert selling, ya bagaimana kalau convert selling yang tadi tuh di hot customer ya, yang di atas tadi hot funnel ya. Jadi dia sudah mulai ada ketertarikan, maka bagaimana kita melakukan teknik convert selling. Ini nanti akan diajarkan di digital marketing. Akan diajarkan di bisnis digital. Bagaimana kita melakukan convert selling, bagaimana kita membuat storytelling, bagaimana kita melakukan copywriting. Banyak prakteknya. Kemudian hard selling, hypno selling, teknik closing, persuasi, ya, NLP, optimasi sosmed, bagaimana mengoptimasi menggunakan SEO, ya, bagaimana kita memanage hashtag. Kemudian konten kreator menjadi konten kreator, ya, nanti kita akan lihat, coba kita akan intip penghasilan Raffi Ahmad berapa sih jadi konten kreator. Mudah-mudahan cukup waktunya ini. Jam berapa ini? Coba jam berapa ini? Jam 20.39 ya. Masih ada waktu 30 menit. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nah, ini contoh copywriting. Ya, contoh ya. Berapa kita? Sampai jam berapa kita Pak Sugeng? Jam 9. Kita setting jam 9. Ya, kalau lebih dikit. Baik. Ya. Copywriting ya. Ini contoh copywriting ya. Teman-teman copywriting itu seperti apa? Nah, kalau di dalam memasarkan, menulis penawaran atau promosi ya, ini ada yang namanya AIDA. Ada mahasiswi namanya AIDA. Ya, ada nggak tuh hari ini, malam ini nih? AIDA, awareness, interest, desire, dan action. Ya, awareness. Ya, bagaimana dia bisa tahu, bisa tertarik, gitu kan, atau bisa attract, ya, dengan tulisan kita. Jadi awalnya adalah awareness nih. Contoh ya. Pilih program studi bisnis digital UNIS dan raih sukses di era digital. Satu kalimat atau headline yang jadi headline ini adalah jantungnya berita. Jadi kalau kalian menulis menggunakan teknik ini, jadi buat headline yang menjadi jantung secara keseluruhan. Jantung yang selanjutnya ini, seret, tulisan-tulisan ini. Jadi yang dilihat ini, nanti ketika kalian nulis di katakanlah deskripsi YouTube atau deskripsi website, blog, ya, atau deskripsi manapun ya, headline ini akan teratas, gitu loh. Posisinya teratas dan menjadi daya tarik. Ini cara strategi kita mendatangkan traffic, ketertarikan kepada customer. Jadi ketika dia melihat, dia langsung klik, ya. Contoh ya, saya contoh di sini. Kalau kita main di Google, saya lihat Google nih, ya. Contoh. Apa ya contohnya ya, beritanya ya. Megawati ya menolak cucu yang pendek. Ada nggak? Megawati tak mau cucunya punya pacar pendek. Nah, Megawati mengatakan kalau dirinya tidak ingin cucunya memiliki pacar yang bertubuh pendek. Lah, ini namanya headline. Ya, paham ya? Jadi
ini membuat penasaran gitu loh. Wah, apa di dalamnya? Mulailah yang ada di sini sehingga dia ngeklik gitu loh. Nah, ini adalah strategi copywriting. Parfum ya. Jual parfum ya, jual parfum. Jadi kata kunci jual parfum, maka supplier parfum original, terlengkap dan termurah. Lah ini namanya headline. Ini yang memiliki daya tarik nih. Termurah atau awareness atau attract. Ya, jadi ketika kita menulis di media sosial, kita punya teknik ya, punya pengaruh khusus ketika kita menulis headline. Ya, kita masuk lagi ke ya, share screen. Oke, seperti itu ya. Nah, headline seperti ini. Pilih program studi bisnis digital UNIS dan raih sukses di era digital. Ini headline. Nah, nanti kalau masukkan dalam website, dalam YouTube misal gitu, dalam deskripsi, yang akan muncul pertama kali tulisannya adalah ini. Sampai ke bawah lah. Nah, setelah headline baru selanjutnya adalah rinciannya, ya. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, banyak orang kesulitan untuk memahami cara berbisnis, masalah. Jadi headline, problem, kemudian solusi, gitu. Jadi kalau menulis begitu, pertama ada headline, topik utama yang menarik, kemudian masalah, ya, permasalahannya apa, solusinya apa, baru kemudian ajakan atau simpulannya, gitu ya. Ini teknik copywriting dalam menulis di media sosial. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, banyak orang kesulitan untuk memahami cara berbisnis, masalah kan, secara online dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Banyak orang yang ingin belajar lebih banyak tentang bisnis digital, tetapi mereka tidak tahu dari mana harus memulai dan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk sukses di dunia ini. Nah, ini masalah. Solusinya, kami memiliki program studi bisnis digital yang tepat untuk Anda yang ingin memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memulai karir di dunia bisnis digital. Dalam program studi ini, Anda akan belajar dasar-dasar bisnis, manajemen keuangan, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia, serta keterampilan teknologi yang penting untuk diakses di era digital. Ya, program studi bisnis digital ini solusinya. Jadi memang concernnya program studi bisnis digital itu adalah di ilmu manajemen bisnis, manajemen keuangan, manajemen SDM, kemudian data science, dan teknologi. Ini dipelajari, ya, teknologi digital. Maka penawaran menarik adalah dalam program studi ini Anda akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Materi terbaru disampaikan oleh pengajar yang ahli, ya, kesempatan untuk terhubung dengan tenaga profesional dan sebagainya. Ini namanya copywriting. Baru kita di sini adalah tunggu apa lagi, ya? Daftarkan diri Anda di program studi bisnis digital dan mulailah mempersiapkan diri untuk masuki dunia bisnis digital yang berkembang pesat. Hubungi kami untuk informasi masuk di program studi bisnis digital ini. Ini namanya copywriting yang terdiri atas awareness, kemudian interest, ya, tertarik. Setelah itu adalah decide, ya, program-program atau prospek sehingga dia menjadi tertarik, kemudian action, kemudian diajak untuk masuk ke program studi bisnis digital. Ini adalah proses copywriting. Bapak susah banget nulis begini, bisa nggak dibantu caranya biar cepat? Perhatikan ya. Oke, masih ada? Masih ada audien? Masih ya? Perhatikan ya. Saya akan memberikan praktek contoh menulis dengan mudah tanpa harus mikir panjang. Ya, oke. Jamulus boleh minta informasi. Wah, silakan informasi. Silakan Bapak, diketik saja atau bagaimana Pak? Oke, saya lanjutkan dulu ya. Saya akan berikan contoh bagaimana kalian menulis sehebat ini dengan mudah. Oke, perhatikan. Saya close. Oke ya. Saya akan berikan contoh bagaimana cara membuat copywriting yang membantu Anda. Ya, kalian bisa masuk. Masih share screen ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Cara menggunakan cara membuat copywriting dengan mudah. Halo Pak Bagus, ada di lokasi? Pak Bagus, saya pinjem teknologinya Pak Bagus ya, mohon izin. Oke ya, Pak Bagus ada nggak? Jangan diganggu lagi malam mingguan. Oke, baik. Tadi masanya, tadi ada. Teman-teman perhatikan, saya menggunakan teknologinya Bagus Manunggal. Ya, ini salah satu dosen
fenomenal di manajemen. Teman-teman bisa catat apa yang nanti saya ketik sehingga kalian dalam menyelesaikan membuat copywriting mudah. Kita ketik yuk, Bagus Manunggal di sini. Bagus Manunggal. Saya sebut namanya ya. Karena memang harus disebut nama kaprodi manajemen. Nah, nanti kalau nggak disebut nggak jalan nanti copywritingnya. Jadi bagusmanunggal.rf.gd. Oke, ingat ya, bagusmanunggal.rf.gd. Kemudian saya enter. Oke, kecerdasan buatan web Unis. Ya, kita buat ya. Contoh yang tadi ya, saya berikan contoh. Buatkan ulasan, ya, buatkan ulasan copywriting yang menarik tentang program studi bisnis digital, bisnis digital berdasarkan aspek headline ya, headline apalagi problem, apalagi solusi ya. Kalau headline itu ada headline, copyright itu headline, problem, solusi, kemudian ajakan atau simpulan ya kan, ajakan atau simpulan ya. Kita submit ya, ingat bagusmanunggal.rf.gd, kita submit. Aduh, tolonglah Pak Bagus, munculkanlah jawaban ini ya. Jadi begitu ya doanya ya, tolong Pak Bagus, bantulah saya munculkan jawaban ini. Nah ini, udah muncul ya. Jadi bisnis digital jawaban atas nama masa depan. Ya, nanti di headline-nya adalah bisnis digital jawaban atas masa depan Anda. Zaman modern menuntut Anda untuk memahami bagaimana menggunakan teknologi dalam mengembangkan bisnis, namun sesuatu yang berbasis digital tidak selalu berarti mudah dipahami. Program studi bisnis digital tambah lagi sini, Unis, sempurna untuk membantu Anda memahami dan mengaplikasikan teknologi secara efektif. Anda dapat belajar dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi teknologi dan mengembangkan strategi bisnis yang cerdas. Jadilah pemain utama dalam melaksanakan transformasi digital. Bergabunglah dengan program studi bisnis digital hari ini dan mulailah menyusun masa depan yang lebih bermakna. Program studi bisnis digital siap untuk memastikan Anda menguasai teknologi digital dan meraih karir sukses dalam era digitalisasi. Gunakan kesempatan ini dan jadilah pemenang masa depan Anda. Luar biasa. Ini bisa dipakai ya oleh siapapun tanpa harus login, tanpa harus membayar. Dan ini dibuat oleh Kepala Program Studi Manajemen ya Bagus Manunggal, Kepala Program Studi Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf Bagus Manunggal. Ya, jadi ingat bagusmanunggal.rf.gd. Seperti itu. Mohon maaf Pak Bagus, saya mohon izin ya menggunakan teknologi Pak Bagus untuk saya share ke teman-teman. Ya. Oh iya, silakan kalau kalian mau minta apa aja ya, misalnya buatkan dan sebagainya ya. Buatkan surat cinta misal gitu ya, buatkan ya, misalnya saya bingung soalnya saya bukan pria romantis gitu kan, buatkan surat cinta misalnya. Ada pertanyaan nih Pak Sugeng. Ya siap. Ada pertanyaan dari siapa tadi, lihat di chat itu ada pertanyaan, kalau mau aplikasi ini bagaimana Pak Sugeng? Pak, kok luar biasa, saya biasanya manual, maaf kalau saya mau aplikasi ini bagaimana caranya Pak? Mudah yang saya sebutkan tadi. Ketik saja bagusmanunggal.rf.gd pada browser kalian. Terserah mau browser apapun. Mau browser Edge. Jadi ini ya terserah kalian praktekkan bisa. Pakai handphone kalian juga bisa. Ya, memang luar biasa sekali ya. Jadi kalian sekarang semakin paham ya. Bagus Manunggal ini beliau konsentrasinya adalah manajemen pemasaran, tidak pernah bermain tidak pernah belajar kuliah di teknologi ya, di IT, namun beliau menguasai. Artinya ya beliau adalah sosok yang siap dengan perubahan gitu kan, tidak bermalas-malasan, kuat dengan literasi, mau belajar dan mau mencoba ya. Oke. Tadi saya minta surat cinta ya. Nah ini nih, pada hari ini yang berharga, kutulis nama engkau tanpa tanda tanya.
dengan harapan agar engkau tahu bahwa kasih sayang miliknya hanyalah dirimu. Engkau adalah sinar yang menyinari gelapnya langit dan sebagainya. Ya udah, saya minta informasi tapi belum diberi kesempatan. Oke, sip ya, itu ya. Baik, Bapak Jamalus, silakan. Kami persilakan Bapak. Nah, saya ini Bapak tadi nanggung Bapak materinya, mohon maaf. Silakan Bapak. Terima Ya. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik, bagus sekali materi yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Namun dari teorinya sangat luar biasa, dari informasi-informasi yang dibuat dan disampaikan kepada kami hal ini malam ini sangat luar biasa Pak Sugeng. Saya mengatakan luar biasa, ini adalah materi yang cukup bagus. Terima kasih Pak Sugeng. Yang luar biasa. Bapak, terima kasih Bapak, atensinya luar biasa. Apa yang disampaikan Bapak Jamalus, ya betul, sangat betul sekali. Dan ini menjadi salah satu PR buat kita ya, bagaimana kita mensondingkan kepada masyarakat. Untuk Mebidis ya teman-teman, Mebidis ini adalah media bisnis digital UNIS ya, dilakukan secara free ya, free Zoominar. Saat ini masih free Zoominar dan bebas untuk masyarakat siapapun. Ya, baik untuk mahasiswa UNIS atau mahasiswa di luar UNIS, untuk masyarakat, untuk siswa SMA, SMK, dan beberapa sudah kita publish di IG, kemudian di grup WhatsApp, ya, di Facebook, sehingga masyarakat bisa gabung, ya, dipersilakan. Dan memang ada beberapa hambatan, diantaranya waktu mungkin yang sangat sempit, ya, setiap malam minggu. Ya, insya Allah ini menjadi PR Pak Jamalus, dan kami persilakan jika ada teman-teman yang hendak mengundang kami ya untuk kontes di masyarakat ya, di kelurahan, kecamatan, terutama untuk membantu masyarakat UMKM ya, silakan saja, nanti bisa dikomunikasikan mungkin Pak RT, Pak RW, Pak Camat ya, atau mungkin lingkungan pemerintah kota, bisa komunikasi dan undang kami ya. Insya Allah kami siap memberikan edukasi masyarakat materi-materi sehingga bisa membantu mendongkrak mereka para pengusaha-pengusaha, khususnya yang hendak bermain dalam digital marketing ya, atau digital bisnis ya. Begitu ya Bu Nela ya, begitu ya Pak Jamalus. Terima kasih Pak Jamalus. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut ya. Materi itu udah jam 9 nih. Masih ada materi yang mau saya sampaikan ya, terutama adalah praktek ya, bagaimana kita melakukan riset ya dengan digital. Ya, teman-teman udah ada kesulitan nggak kira-kira memperhatikan tadi membuat copywriting atau membuat puisi cinta ya? Tadi kita praktekkan membuat puisi cinta ya, ini membuat puisi cinta ya. Nanti namanya sekian nama, nanti ditambah nih ya, misalnya namanya Sugeng Lubar gitu kan, nanti baru kasih ke Yayang kita, misal seperti itu ya. Oke, itu adalah cara teknik membuat copywriting dengan mudah dengan memanfaatkan teknologi. Ya, kita lanjut ya. Mohon izin kita lanjut. Baik. Oke, kita udah jam 9 ya. Wah, padahal materinya masih banyak nih. Oke, retention. Retention adalah bagaimana kita mengubah customer yang tertarik pada kita, kemudian ya, dia menjadi pelanggan kita dan kita pertahankan supaya dia menjadi customer loyal. Ya, membeli produk kita, bahkan dia mereferensikan produk kita. Ini loh kalau beli di produk saya gitu loh. Itu retention. Nah, di dalam digital juga seperti itu, lakukan retention. Bagaimana cara melakukan retention? Ya, tujuannya dari retention sendiri adalah supaya dia tetap bertahan dengan produk kita, tetap loyal, kemudian repeat order ya. Dia menjadi customer loyal dan membrandingkan produk kita. Ketika dipersepsi customer loyal, customer advocate ya dengan produk-produk kita, tanpa produk kita mereka tidak mau, maka dia pun akan memberikan referensi kepada temannya, kepada orang lain dengan produk kita. Dan inilah sesungguhnya promosi yang organik. Inilah sesungguhnya promosi yang luar biasa. Karena apa? Karena atas dasar testimoni, pengalaman dari pelanggan yang sudah memiliki pengalaman terhadap produk kita, dia memberikan referensi kepada user-user baru. Inilah keberhasilan dalam marketing, dalam mempromosikan, dalam memasarkan ya. Oke, kita lanjut. Nah, retention business, kalau kita bermain retensi supaya customer itu benar-benar menjadi loyal dan tidak berpindah kepada
produk kita ke lain hati, maka kita lakukan branding. Branding ini adalah memanage ya, memelihara supaya persepsi akan produk kita terus tertanam pada customer. Tanpa produk kita dia tidak mau, harus produk kita. Ini namanya sudah masuk ke branding yang berhasil. Nah, manajemen branding kita akan pelajari lebih lanjut ya di Prodi Bisnis Digital. Silakan gabung di program studi bisnis digital. Kemudian kita juga akan pelajari customer journey, ya, perjalanan customer dari awal dia melihat produk kita, dari awal dia interaksi dengan kita atau customer engagement, dari dia mulai jatuh cinta dan membeli produk kita, dan dari setelah dia melakukan pembelian, kemudian dia melakukan review atau produk kita, kemudian dia mengeluapkan rasa kepuasan dan merekomendasikan produk kita ke orang lain. Customer journey ini juga kita akan pelajari dalam customer behavior, materi customer behavior, ya, dan ini akan dikupas tuntas di program studi bisnis digital. Selanjutnya juga list building. Ketika customer kita sudah dapat dalam proses traffic, dalam proses lead magnet, maka kita sudah catat nama-nama customer, kita pelihara nama-nama customer, kita jaga menjadi customer potensial yang terus ya kita jaga sehingga dia tidak lepas dari pilihan produk kita. Lanjut, apa yang perlu dilakukan sebelum mulai bisnis? Mohon untuk bantu jawab. Yang punya pendapat, ya silakan di chat. Apa yang perlu dilakukan sebelum memulai bisnis? Ayo, sekiranya tahu minta dibantu bocorannya. Ayo. Apa yang perlu kita lakukan sebelum mulai bisnis? Kira-kira apa nih yang perlu dilakukan? Ting, 1, 2, 3. Riset dulu. Wah, luar biasa Bu Juwita. Dana dan paham benefit dulu bisnis itu dana. Dana, Bang Dana ya. Terus lanjut. Kalau saya pendapat begini, ya, gimana Pak Jamal? Apa yang kita lakukan sebelum kita melihat dulu adalah user. Luar biasa. Apa yang kita lakukan, bisnis apa yang kita lakukan, kita lihat user dulu. Maunya user itu apa? Iya. Ngetren itu apa? Oke. Ngetren. Luar biasa. Sekarang ya. Waktunya hari ini adalah model ini. Oke. 2-3 bulan ke depan adalah model ini. Ya. Nah itu kita lakukan kalau uang kita banyak, kesempatan ada, tapi kita tidak melakukan maunya user. Bisnis itu kan maunya user, bukan maunya kita. Ya betul. Berarti peluang ya Pak ya? Ya, peluang ada kesempatan. Ya, ya betul, makasih Pak Pak Sugeng. Ya betul, luar biasa Pak Jamal. Ya betul apa yang disampaikan Pak Jamal. Niat. Umpan balik Pak Sugeng. Ya. Kita lempar umpan balik. Ya, niat. Niat umpan boleh. Balik. Umpan Ya, balik juga bisa Pak Sugeng. Kita balik. mencari dulu, ya kan? Apa yang diinginkan oleh user tadi yang dibilang tadi user itu. Nah, setelah kita mengetahui apa yang diperlukan dari user, ya nggak? Kita teliti, benar nggak? Iya betul. Kita teliti umpan balik informasi. Juwita, ya. Iya betul. Baru kita mengelola apa sih sebenarnya yang diinginkan user, kita teliti, barulah kita mengetahui pangsa pasarnya bagaimana. Dan itunya apa sih namanya pangsa pasar, terus apa ya baru. Ya itu yang dimulai dengan bismillah kata Pak Bagus dengan bismillah, niat juga ya Anissa, niat ya, kalau usaha nggak niat ya nanti nggak totalitas. Bismillah lah ini ya, harus dengan menyebut nama Allah, bismillah usaha kita berhasil, sukses, barokah. Baik ya, terima kasih jawabannya, betul semua ya jawabannya. Ya betul, dengan niat, dengan bismillah, dan yang secara logis atau secara kasat adalah kita lakukan riset. Nah, Pak Jamal, riset. Bu Nela tolong siapkan coklat. Boleh nanti saya buatkan coklat. Yang datang yang hadiahnya yang benar silakan datang saya. Tak kasih coklat. Pak coklat Jamal, apa? Pak Jamal ditunggu, Bu Juwita ditunggu. Coklat koin ya Bu Juwita. Coklat koin itu kan Bu Juwita koin 1000. Iya, apa Pak Bu, makasih. Wah, ini Aduh.
Bu Nela. Iya Pak Jamalus. Saya coklatnya adalah jengkol, Clio jengkol. Pak Jamalus saya tunggu ya nanti ya. Ya, baik, ya baik. Wah, ya jawabannya betul ya. Nanti Pak Jamal kalau mau coklat datang Pak Jamal. Kita santap coklat. Baik, market research. Kita harus melakukan riset dulu ya, supaya kita tahu apa yang dibutuhkan oleh customer kita, apa yang diinginkan oleh customer kita, apa masalah customer kita, sehingga bisnis itu adalah membantu menyelesaikan masalah. Jadi salah satu tujuan niat baik kita, bisnis kita adalah memberikan solusi kepada masyarakat, kepada calon customer. Kalau bisnis tidak memberikan solusi, maka bisnis itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus, tidak memberikan benefit, tidak memberikan manfaat, atau unfaedah jadinya. Unfaedah, seperti itu ya. Jadi kita harus melakukan riset dulu. Nah, bagaimana untuk melakukan riset? Kita bisa lakukan 3 riset ini. Pertama adalah market size ya. Kita harus tahu ukuran pasar yang sekiranya bisa menerima produk kita. Kemudian market trend. Apa yang menjadi trending seperti yang dikatakan oleh Pak Jamal ya tadi ya. Apa yang menjadi trending ya ke depannya. Kemudian market potensial. Apa yang sekiranya potensial untuk kita pilih menjadi bisnis kita. Boleh lanjut lagi Ibu? Waktunya boleh ya? Ini menarik, mau saya praktekkan. Bagaimana kita melakukan riset digital atau digital riset. Ini menarik sekali, nanti teman-teman jika melakukan riset atau skripsi atau apa bisa menggunakan digital riset ini. Oke, mau lanjut atau kita closing? Yang setuju lanjut ketik angka 1. Yang tidak setuju lanjut ketik angka 2. 1. Tuh banyak tuh, lanjut semua, lanjut. Baik ya, mumpung masih panas ya, jangan sampai dingin lagi. Baik, kita akan lanjut. Market size, kemudian trend, market trend dan market potensial. Baik ya. Tools apa yang akan kita gunakan? Tools apa yang kita gunakan? Neil Patel. Kita bisa menggunakan neilpatel.com atau Ubersuggest ya untuk melihat market size ya. Neil Patel, kemudian kita bisa menggunakan Google Trend untuk melihat market trend ya. Kemudian kita bisa juga menggunakan market potensial dengan Social Blade ya. Kita lihat Social Blade yang ada di Facebook, YouTube ya, bisa Instagram juga bisa menggunakan Social Blade. Oke, kita praktekkan ya. Mungkin saya pakaikan nggak semuanya kali ya. Kalau semuanya nanti waktunya terlalu malam. Neil Patel ya, kita coba Neil Patel. Sebenarnya ada juga riset untuk bermain hashtag ya, karena Instagram itu sangat perlu banget hashtag. Hashtag itu sangat perlu sekali supaya bisa peringkat teratas gitu loh, bisa viral gitu kan. Tapi nanti kita bisa berikan pada pertemuan selanjutnya ya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di grup Mebidis dan tularkan teman-teman yang lain. Insya Allah jika teman-teman kita berikan suplemen-suplemen bagaimana melakukan digital marketing ya atau bisnis digital, insya Allah akan membantu mereka. Baik, saya akan praktekkan menggunakan Neil Patel bagaimana melakukan riset. Caranya bisa kalian ketik di sini Google atau ketik Neil Patel ya, Neil Patel nih, Neil Patel Ubersuggest ya, login ya. Saya klik saja. Neil Patel itu nama orang ya, nama orang. Nah, login saja. Nah, ini saya sudah login ya. Saya punya akunnya ya, punya akun betul ya. Nah, kita klik keywords research. Nah, tenang saja, ada rekamannya nanti saya kasih ya. Kalian tinggal klik aja di YouTube ya, SG Lubar, nanti insya Allah kalian bisa melihat rekaman ini dan bisa pelajari kembali. Apa yang saya sampaikan ini, kalau kalian belajar di beberapa training ya, ini berbayar. Oke, saya ulangi ya. Apa yang saya berikan pada malam ini, jika kalian mengikuti dalam sesi training, ini berbayar. Ya, berbayarnya di atas 500.000. Ya, ada yang membayar sampai 1 juta. Ya, nanti kalian bisa cek di beberapa Instagram ya untuk melakukan pelatihan ini, lumayan harganya. Jadi pada malam hari ini ya alhamdulillah free. Dari awal sampai akhir materi yang saya berikan adalah free dan bisa kalian gunakan. Oke, misalnya ya di sini keyword, kemudian keyword overview. Di sini silakan kalian, saya mau bisnis apa ya? Kardus misalnya.
kardus atau parfum ya. Parfum. Kita ketik saja keywordnya parfum pria ya. Misal gitu ya. Misal ya. Kemudian bahasanya mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris silakan, atau bahasa Afrika ya, atau bahasa mana aja, Arab juga silakan. Karena saya nggak mahir bahasa asing ya, bahasa Arab ya, saya bahasa Indonesia aja. Ya, saya pinginnya sih kalau bisa Jawa, tapi kayaknya nggak ada Jawa sini. Kayaknya nggak ada Jawa ya. Oke, Indonesia, kemudian lokasinya adalah Indonesia ya, Indonesia. Kemudian tinggal kita klik search ya. Nah ini parfum pria. Kita lihat di sini menggunakan keywordnya parfum pria ya. Ini 12.100 dalam sebulan ya yang nyari. Kemudian ini 9.900 ya. Artinya apa? Artinya market size-nya ini banyak yang mencari parfum gitu loh. Banyak yang mencari parfum pria gitu loh. Ya. Lumayan banyak. Ya. Kemudian yang mengiklankan ini biaya periklannya. Jadi kalau misalnya di Google Ads ya, ketika klik ya, si customer ini klik iklan tersebut, biayanya 1.800. Oke, 1.800 biayanya. Ya, kemudian apa ini? Kalau menggunakan paid ya, paid traffic-nya itu yang berbayar ini 97. Kemudian ini yang menggunakan SEO organik 52. Artinya banyak yang pasar parfum pria ini banyak, gitu kan? Ini banyak. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif prediksi atau pertimbangan dalam kita berbisnis. Market share-nya banyak. Oke? Market share-nya banyak. Nah, ini kalau kita melihat market share ya. Kemudian ada lagi nggak ini? Beberapa petunjuk ya. Nah, kalau keyword ini nanti bisa digunakan sebagai keywords ya, karena saking banyaknya digunakan bisa jadi keyword dalam konten. Misalnya dalam YouTube ini bisa jadi menjadi tag ya, dijadikan tag bisa ini. Ya, keyword ini parfum pria dan sebagainya. Oke, seperti itu ya. Ini kalau kita menggunakan pasar ya. Nah, ini beberapa website ya yang menjual parfum pria. Nah, ini bisa digunakan sebagai pertimbangan di dalam kita melakukan riset pasar. Dalam melakukan riset pasar, parfum pria terbaik, parfum pria tahan lama dan sebagainya. Apakah ini menjadi trending? Ya, trending mana antara parfum pria dengan wanita misal gitu bisnisnya ya. Nanti kita bisa lakukan di Google Trend ya, di Google Trend. Nanti kita bisa lihat Google Trend. Oke, kita praktekkan aja ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian membuat skripsi, ini bisa juga menjadi salah satu sumber referensi ya, antara parfum pria dengan wanita dan sebagainya. Misal kalau meneliti parfum pria dan wanita. Oke, saya coba ya untuk melihat market trendnya dengan Google Trend. Kalian ketik Google Trend. Nah, ini menjadi satu gambaran ya. Menjadi gambaran Google Trend. Nah, ini Google Trend, klik saja sini Google Trend. Nah, silakan kita klik di sini ya, Google Trend parfum pria. Ya, kemudian kita enter aja, enter ya. Kita lihat. Nah, ini parfum pria nih. Tren itu artinya kecenderungan ya, pergerakannya itu naik atau turun. Ini kalau dikasih garis ini, garis linear ini turun nih cenderungannya. Dalam berapa? Dalam 12 bulan terakhir. Artinya 12 bulan yang lalu nih perjalanannya 12 bulan mundur ya. Ini cenderungnya parfum pria itu mengalami penurunan. Ya, tinggi itu pada bulan April ya. Ini tinggi parfum pria. Nah, gitu kan. Mungkin pada bulan-bulan ini para pria sering olahraga sehingga bau kecut gitu kan. Jadi mereka beli parfum mungkin ya. Mungkin seperti itu. Nah, ini trennya. Kalau kita bandingkan, Karena lebaran. oh iya karena lebaran, oh iya betul karena lebaran ya, karena lebaran biar ketemu sama cintrong-cintrongnya, makanya biar menarik dikasih wangi-wangi. Nah, kita lihat parfum wanita, kita lihat trennya selama setahun parfum wanita, ya kita bandingkan antara pria dan wanita, banyakan mana trennya?
Oh ternyata trennya juga turun. Mungkin karena kehabisan duit mungkin ya. Tapi trennya cenderung turun, nggak naik ya. Seperti itu. Tapi kita lihat rata-rata pria dan wanita banyakkan wanita. Jadi kalau mau jualan itu ya jualan parfum pria ya jualan parfum wanita. Karena ternyata pasarnya juga bersaing gitu loh. Ya, pasarnya juga bersaing dan ini bisa kita lihat ya di kategori. Kita lihat kategorinya ya. Kategori bisa lihat semua kategori ya dan sebagainya, nggak apa-apa, biarin saja. Kemudian bisa kita lihat dari penulisan web ya atau gambar atau berita, kita tinggal pilih saja. Kemudian lokasi juga bisa dilihat nih. Nah, parfum pria itu warnanya biru ya, berarti paling banyak pasarnya itu daerah Kalimantan, ya kan? Dari Kalimantan, kemudian DKI Jakarta juga banyak, ya kan? Sulawesi Barat, Papua, pria banyak juga ya. Kita lihat nih persentasenya nih. Kalau daerah Nusa Tenggara itu pria itu 57%, wanita 43%. Jadi NTB itu paling banyak pria itu loh. Kalau jualan yo ke sana parfum pria paling banyak itu loh. Nah, ini kalau kita mulai menyiapkan distribusi ya antar pulau atau ya antar pulau gitu kan. Kemudian DKI itu pria juga mendominasi. Kok wanita jarang pakai parfum ya? Apa udah wangi kali ya secara organik mungkin ya wanita ya, atau mungkin banyak pakai ini ya, mungkin Bu Nela pakai PPO ya, PPO kali ya Bu Nela, minyak kayu putih kali ya wanita paling banyak ya Bu ya, apa Remason Enggak, kali ya? Hah? Inner Beauty Pak. Oh Inner Beauty, oh bukan pakai Remason kok, kecil ini wanita di 12 bulan terakhir. Inner Beauty-nya udah oke, PD-nya udah oke, itu pasti Pak. Dengan muncul dengan sendirinya wangi dirinya tuh pasti ada. Seperti itu Pak. Oh aku pikir udah berubah pakai ini, pakai apa minyak kayu putih. Oh tidak, jadi wanita yang baik itu adalah wanita yang pede, yang ada inner beauty yang muncul dalam dirinya sehingga tidak perlu pakai pewangi, itu udah melihatnya sudah wangi. Iya. Itu ya teman-teman yang wanita. Luar biasa. 7 Bu Nela. Cantik itu kan udah dibeli, bener gak Bu Juwita? Tapi dari dalam diri kita sendiri, yaitu dengan pede, dengan rasa percaya diri kita, kejujuran kita, keramah tamahan kita, sopan santun, lemah gemulai itu yang dimiliki dengan wanita, itu adalah inner beauty kita loh. Bener gak Bu? Auranya keluar ya Bu ya, aura cantiknya. Ya, auranya keluar, aura kata. Parfumnya keluar sendiri wanginya. Jadi nggak usah pakai pewangi kita mah. Jadi para lelaki sudah terpikat dengan kita. Ya nggak Bu Juwita? Mantap. Setuju banget Bu, 100%. Ya, itu yang selalu saya pegang dalam diri saya Pak. Siap. Nah ini keren banget. Nah ini ternyata. Halo Bu Wanda, selamat bergabung. Ada Bu Wanda ini. Ada baru gabung Bapak. Baru gabung. Aduh. Kamu Wanda. Nah, Bu Wanda ini adalah dosen ya di Prodi Bisnis Digital yang memberikan materi digital branding dan digital marketing. Nah, cuman malam ini saya ambil alih Bu Wanda. Malam ini saya ambil alih digital marketing, enggak apa-apa ya Bu Wanda ya? Enggak apa-apa dong. Oke. Seharusnya moderatornya Bu Wanda ini, bukan saya ini. Saya pamitan sama Pak Sugeng suruh ikut malam mingguan. Mantap Ibu. Mingguan sama Pak Sugeng kita. Kita. Ya baik, ini adalah ternyata parfum wanita paling banyak di daerah Irian itu loh. Ya nanti juga teman-teman bisa dilihat kota juga bisa, nanti bisa di Google Trend ini, nanti silakan klik-klik saja ya. Kemudian di subwilayah ini nanti bisa kalian setting daerah kota misal seperti itu dan sebagainya ya. Nanti bisa kalian pelajari, ini bisa di-delete, dirubah dan sebagainya. Ya, ini menjadi salah satu teknologi ya, kita menggunakan teknologi digital dalam melakukan market research. Kalau kalian melakukan riset untuk skripsi kalian atau penelitian kalian juga kalian bisa gunakan ini ya, bisa di screenshot dan sebagainya. Kalian bisa melihat bahwa misalnya untuk produk tertentu kok mengalami tren penurunan, berarti ini adalah masalah, sehingga kita perlu solusi, memberikan solusi kepada perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, itu menjadi salah satu gap research atau fenomena yang perlu
diselesaikan dengan riset segala permasalahan yang ada, itu bisa digunakan sebagai sumber referensi. Nah, pada malam hari ini sudah banyak ya materi yang diberikan, ya banyak materi yang diberikan. Di antaranya kita belajar tentang traffic, tentu belajar bagaimana konversi, kemudian retention, bagaimana kita melakukan copywriting dengan teknologi bagusmanunggal.rf.id. Ya, jangan salah, ternyata dosen kita ya itu enggak kalah dengan uglu-uglu, ya, enggak kalah dengan yang lain gitu kan. Mana Pak Bagus? Saya ingin dengar suaranya Pak Bagus. Halo Pak Bagus. Halo Pak Bagus. Masih di lokasi? Wah, Pak Bagus. Oke, baik ya. Saya kira sekarang udah jam 9.20 ya, udah saatnya kita menuntaskan, menyelesaikan ya. Sugeng dipotong sebentar aja satu. Oh ya, silakan Bapak. Tadi kan parfum itu lebih banyak digunakan di Irian Jaya. Ya. Jadi kalau dia dosen UNIS khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kan dosen kita banyak wanita. Apakah lelaki atau wanita yang dosen UNIS khususnya di Ekonomi? Oke. Kalau yang menggunakan parfum gitu loh. Ya, yang kalau di Google Trend kita keterbatasannya adalah bisa melihat dari per wilayah, minimal per wilayah, per kota, Bapak, per provinsi, per kabupaten gitu kan. Nanti bisa dilihat di situ. Hanya kalau misalnya UNIS itu bagaimana dosennya, pakai parfum yang paling banyak wanita atau laki-laki. Nah, ini nanti bisa dilakukan riset ya, langsung ke objek gitu kan. Jadi sebenarnya kita menggunakan teknologi Google Trend ya, kita memang tidak sepenuhnya bisa lihat per teritori secara spesifik, tapi paling tidak itu menjadi salah satu gambaran ya buat kita mempertimbangkan apakah bisnis tersebut bisa kita handalkan untuk kita lakukan atau pilih ya sebagai bisnis. Seperti itu Pak Jamal. Oke, cukup ya. Teman-teman, cukup? Ada yang mau ditanyakan? Oke, bagaimana kesannya? Cukup Pak Bagus. Baik, kesannya luar biasa. Terima kasih. Saya izin pamit. Oh ya Pak Jamal, terima kasih atensinya Pak Jamal. Sukses untuk Pak Jamal. Silakan teman-teman untuk memberikan masukan untuk materi pada malam hari ini. Silakan diketik saja, dicat saja. Sama-sama, ditunggu coklatnya. Siap, main Bapak. Sekarang kita ngopi bersama Bapak. Ya, silakan. Boleh diketik. Tadi saya mungkin agak ini ya, close screen ya, ketika saya memberikan contoh headline itu. Saya salah salah klik tadi, salah ketik. Muncul atau tidak di screen. Ya, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan sih tertangkap materinya. Baik, terima kasih. Saya kira demikian itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo, Bu Nela. Gimana teman-teman? Kira-kira sudah membuka yang telah diberikan wawasan kepada Pak Sugeng, apakah bisa diterima wawasan terkait dengan bisnis digitalnya? Tadi banyak yang menanyakan ya bagaimana cara untuk MBKM ya nggak? Nah, MBKM tadi terkait dengan MBKM ya, itu nanti ada di semester 6. Jadi teman-teman yang nanti ada di prodi akuntansi, ada di prodi manajemen, ingin mengetahui banyak terkait dengan bisnis digital, bisa juga ambil mata kuliah di semester 6 terkait dengan bisnis digital. Itu namanya program MBKM, di mana kita mengadakan kampus merdeka. Terus ada juga tadi yang menanyakan terkait dengan aplikasinya Pak Bagus Manunggal. Nanti silakan yang ingin mengetahui aplikasi Pak Bagus Manunggal itu nanti sudah diberitahukan ya di alamat situsnya. Nanti kalau tidak tahu silakan datang ke Pak Sugeng kembali di UNIS ya, beliau menanyakan terkait dengan aplikasi cerdas Pak Bagus Manunggal UNIS ya. Terus ada lagi yang menanyakan terkait dengan tadi tuh banyak ya. Alhamdulillah kita sudah bagaimana cara kita memulai bisnis digital ya. Kita tadi teman-teman menjawab ada yang dari bismillah dahulu, terus ada yang mempunyai dana dulu, terus ada yang
mencari informasi terlebih dahulu, tapi intinya kita adalah meriset kembali, riset dulu, marketing riset kita bagaimana. Tadi sudah dijelaskan dengan speaker note kita ya, terkait dengan bagaimana cara memulai marketing digital ya. Udah cukup jelas banget. Terima kasih Pak Sugeng Lubar, malam ini benar-benar luar biasa. Sehingga poros literasinya itu benar-benar sangat luar biasa ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman minggu depan bisa bergabung lagi dengan materi yang lainnya yang cukup memukau. Saya rasa cukup. Kalau tidak ada pertanyaan kembali, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu. Sukses semua, selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam minggu semuanya. Happy weekend. Semuanya happy weekend. Semuanya terima kasih ya teman-teman. Pak Bagus, Pak Bunda dan Bu. Oke Bu Anda lanjut. Jamalus, terima kasih banyak atas gabung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Ibu. Izin live ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live semuanya. Assalamualaikum.